Bersiaplah buat teman-teman untuk mendapatkan untung yang lebih besar ya teman-teman, yakni hanya menggunakan modal benih saja. Jika kalian sudah mengetahui rahasia maupun manfaat dari rumput teki bagi tanaman. Coba bayangkan kalau hanya dengan menggunakan satu benih saja nih ya, ini bisa menghasilkan tanaman yang menghasilkan buah seperti ini kalau hanya untuk bercocok tanam sayur mayur tomat ya teman-teman, atau mungkin difokuskan untuk menanam daun ya sawi, terus kemudian difokuskan untuk daun itu seperti kangkung ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu repot-repot membeli pupuk instan di luaran sana. Nah otomatis karena bahan-bahannya alami ini akan mendapatkan hasil yang lebih berkualitas, yang lebih menyehatkan. Nah, jadi buat teman-teman beruntung sekali ya yang media tanamnya ditumbuhi rumput teki sebelum ditanami. Nah, rumput teki itu bentuknya seperti ini, teman-teman lihat ya. Ini bisa menjadi dewasa dan kemudian kalau sudah dewasa nanti ketika kita cabut nanti bisa di sini ada kentangnya ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah mengkondisikan dengan cara yang benar, teman-teman. Jangan menyemprot rumput teki dengan kandungan obat instan, karena nanti zat-zat yang terkandung di dalamnya dan seluruh nutrisi ini akan mati. Bahkan tidak hanya gulma yang mati, akan tetapi bakteri baik, mikroorganisme, patogen, dan yang lain sebagainya nanti di dalam tanah ini akan mati. Nah, apalagi kalau kita memberikan secara berlebihan, dapat mengakibatkan karena sel-sel penting banyak yang mati, nanti tanaman kita akan justru semakin rentan dengan serangan hama. Nah, sebelum kita memanfaatkannya, mengkondisikannya ya, kita perlu tahu terlebih dahulu. Jadi manfaat rumput teki pada media tanam, yang pertama adalah untuk menahan erosi. Karena ini di tempat miring ya seperti ini rentan sekali dengan yang namanya longsor. Jadi nanti media tanam kita bisa rusak. Dengan keberadaan rumput teki karena memiliki akar yang padat dan kuat, ini akan dapat mencegah dari erosi. Lalu yang kedua, rumput teki ini juga mengandung nutrisi yang sangat penting bagi tanaman. Jadi ketika kita sudah mendaur ulangnya akan memberikan nutrisi yang sangat luar biasa bagi tanaman yang kita rawat. Dan yang teramat sangat penting, di dalam kandungan rumput teki terdapat zat yang dapat mengkondisikan serangan hama yang terlalu berlebih. Langkah yang tepat untuk menanggulangi masalah gulma ataupun rumput teki, kita dapat mencangkulnya terlebih dahulu, membajaknya, bahkan kita dapat mencongkelnya dan kita dapat mengumpulkannya. Jadi dalam menanggulangi rumput teki ini kita bisa ambil sampai kentangnya seperti ini ya, kan ada rimpang atau umbinya teman-teman. Jadi kita harus mencongkel semuanya supaya nanti yang sudah kita kondisikan ini tidak akan tumbuh kembali dengan cepat. Nah, ada kabar gembira buat teman-teman yang sudah mempergunakan rumput teki, tidak perlu melakukan pemupukan ulang sampai masa panen berakhir ya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan secara berurutan dan secara rinci. Jadi rumput yang sudah kita kondisikan seperti ini, kita dapat membakarnya atau kita dapat mengeringkannya terlebih dahulu. Kemudian kita pastikan bahwa nanti untuk umbinya ini sudah harus dalam posisi remuk ya teman-teman, atau posisi teramat sangat kering. Nah, ketika sudah seperti ini kita harus mengembalikan kembali ke tempat semula, dikarenakan tumbuhnya rumput teki ini menandakan bahwa tekstur dari media tanam ataupun lahan kita ini mengalami pemadatan yang terlalu berlebih. Jadi rumput teki ini tidak tumbuh secara ngasal. Lalu yang kedua, tekstur dari media tanam kita ini berarti menandakan mudah mengering. Makanya rumput teki ini muncul karena bumi sedang mengupdate dirinya. Nah, nanti dengan munculnya rumput teki ini ketika dicabut atau ketika dikondisikan, pasti ada sedikit banyaknya nanti akar yang akan tertinggal. Nah, akar yang tertinggal itu akan menjadi pupuk kompos, teman-teman. Dan yang sudah kita kondisikan, ini harus kita kembalikan karena ini keinginan dari tanah itu sendiri. Perlu difahami bahwa semua tanaman bisa tumbuh dengan subur,
Ini karena ada aktivitas di dalam bumi, teman-teman ya. Jadi ada aktivitas dari mikroorganisme ataupun bakteri pengerat, pengurai pada tanah. Yang jelas ini ada penghuninya. Maka dari itu perlu difahami, jika kita mengkondisikan gulma dengan cara menyemprotnya, maka seluruh aktivitas yang ada di media tanam kita akan mengalami banyak kematian dan stres yang berlebih. Supaya sampai masa panen selesai ya, tidak perlu kita melakukan pemupukan ulang, maka kita harus memberikan tambahan nutrisi yang terdapat pada kotoran ternak. Perlu diketahui kotoran ternak ini mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium begitu sangat tinggi. Dan kinerjanya ini secara perlahan, sehingga dalam memberikan kotoran ternak, ini akan dapat memacu tingkat kesuburan dari akar, pelebatan akar ya, kemudian pembesaran batang, daun, pelebatannya ya, kesegaran, dan juga pelebatan pada buahnya. Namun sangat penting untuk diketahui dalam pemberian pupuk ternak ataupun kotoran hewan ya, yang ada di rumah kita, cari yang sudah stok lama ya teman-teman, karena kalau stok baru nanti masih memiliki suhu panas berlebih. Kalau terlalu nanti panas dapat mengakibatkan tanaman kita menjadi layu, daunnya menguning dan kemudian mati. Jika kalian sudah menggunakan stok yang sudah lama, yang sudah menyatu dengan tanah, itulah yang paling aman. Jadi kalian harus berhati-hati sekali ketika mencampurkan kotoran ternak dengan mencampurkan rumput teki ya di dalamnya sebagai kompos organiknya. Sangat penting untuk diketahui juga. Jadi keberadaan rumput teki karena tekstur media tanam kita ini mudah mengering. Jadi yang harus dilakukan untuk tahap akhir kita harus mencampurkan abu ya teman-teman. Ini udah riset loh, saya nggak ngawur ini teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan video saya ini bisa difahami ya untuk mengulang video saya yang kemarin. Ini fungsinya adalah untuk menutrisi yang pertama ya. Yang kedua, dapat menutup rongga dari pori-pori tanah. Nah, kalian kalau nggak percaya silahkan, karena saya sudah riset sendiri. Tanah normal yang tidak terkena oleh abu dari bakaran, sampah organik kalian siram, pasti dia akan lebih cepat untuk turun. Tapi ketika kita sudah lapisi dengan abu dari bakaran sampah organik, limbah organik, ini ketika kita siram, pasti airnya tidak akan segera untuk turun. Karena apa? Proses peresapannya ini tertutup oleh pori-porinya, ini tertutup oleh keberadaan abu tersebut. Nah, dengan demikian otomatis ketika terik matahari yang terlalu berlebih mengenai media tanam kita tidak mudah untuk mengering karena seluruh pori-porinya sudah diatur dengan keberadaan dari abu bakaran sampah organik. Nah, kalian kalau masih belum percaya boleh mencoba dengan skala kecil dulu ya. Ya ini udah riset. Karena saya membuat video ini teramat sangat yakin sekali bahwa akan memberikan kemanfaatan untuk siapapun yang mendengarnya. Dan kalau saya boleh memberi tips ya, jadi ketika kalian mengaduk kompos organiknya ya, dengan menggunakan kotoran hewan dan kemudian kalian dapat memanfaatkan rumput tekinya ketika sudah kalian daur ulang, kalian sekaligus campurkan dengan abu bakaran sampah organik. Nah, bakaran sampah organik ini abunya kalian bisa, yang paling direkomendasikan adalah bakaran sampah dari kayu ya teman-teman. Kalau tidak ada, kalian dapat menggunakan bakaran dari dedaunan dan ranting-ranting kering. Karena fungsi yang paling utama adalah menutup rongga pori-pori yang terdapat pada tanah. Ini paling utama ya. Yang kedua, dia dapat update menjadi organik yang sangat menyuburkan. Dan juga kalau tidak ada daun ataupun ranting kering, kalian dapat menggunakan sekam bakar. Nah, sekam bakar ini, abunya ini juga dapat menyelamatkan pori-pori yang terdapat pada tanah, sehingga nanti penguapannya tidak terlalu berlebih. Ketika panas terik matahari membakar, media tanam kita akan kebal terhadap segala perubahan cuaca. Dan nanti yang terjadi akan seperti ini ketika kita pakai untuk bercocok tanam ya. Jadi sampai masa panen berakhir, lihat media tanamnya ya teman-teman. Tuh lihat ya. Tidak perlu lagi kita melakukan pemupukan ulang. Ini artinya keuntungan besar menanti kita kalau kita sudah
mampu memahami cara pembuatan media tanam subur dari rumput teki. Dan di sini ada satu keuntungan yang teramat sangat besar. Jadi rumput teki ini terdapat umbi ya teman-teman ketika kita cabut yang sudah berusia dewasa ya. Aduh patah ya teman-teman. Nah, di sini ya. Jadi umbinya ini menandakan bahwa sebetulnya dia memunculkan rumput teki ini ingin struktur tanahnya ini minta dibenahi. Jadi tanah ini ingin membenahi struktur dirinya dengan memunculkan rumput teki ini. Nanti rimpang akan menghasilkan akar, ketika dicabut akarnya akan ketinggalan. Nanti dalam masa jenjang ke depan dapat membuat tanahnya lebih gembur, kemudian kita dapat memanfaatkannya ini sebagai pupuk cair, yaitu dengan cara kita dapat menumbuknya secara halus ya teman-teman. Cari umbi rumput teki, kalian dapat nanti kalian kocor pada pangkal-pangkalnya ya, pangkal tanaman. Jangan langsung memberikan pada tanaman karena nanti pemberian langsung dapat menumbuhkan patogen yang dapat menyerang pada inang tanaman kita. Nah, jadi kita harus diamkan terlebih dahulu minimum 2 minggu ya, baru kalian dapat menyemprotkan pada tanaman kalian. Nah, masalah perbandingan berapa gramnya ini sebetulnya tidak relatif ya. Jadi ini lebih lebih karena sifatnya ini alami, jadi tidak ada dosis-dosis tertentu. Kalian dapat mempergunakannya dan rasakan sendiri sensasinya ketika dalam bercocok tanam. Kalian kembalikan semua pada sifat alamiahnya, nanti akan mendapatkan hasil keuntungan yang seperti apa. Dan nanti jika kita sudah mengembalikan semua pada proses alamiahnya, masa hidup dari tanaman kita ini nanti lebih jangkanya lebih lama ya, karena kita tidak menggunakan yang serba instan. Baiklah, saya rasa sampai di sini sudah dapat difahami ya teman-teman ya. Oh ya, tadi jadi masih ada yang kurang ya di dalam pemberian organik cair ya. Kalian dapat mengkocornya, sebetulnya ini adalah untuk mengendalikan hama. Jadi ada hama-hama tertentu yang tidak menyukai dengan kandungan gulma rumput teki. Nah, seperti kita juga manusia, terkadang dengan 1-2 makanan kita kurang begitu suka. Walaupun mungkin orang lain suka, tapi kita tidak suka. Nah, seperti itu saja sebetulnya. Dan semoga artikel ini akan memberikan kemanfaatan ataupun evaluasi di dalam bercocok tanam organik ya. Semoga akan memberikan kemanfaatan yang baik untuk jenjang ke depan. Dan kalian yang ingin tetap selalu ulasan seputaran tanaman organik, kalian sudah berada di channel yang tepat. Dan saya akan tetap selalu mengulasnya. Dan semoga akan mencapai hasil panen yang jauh lebih melimpah. Salam cinta tanaman organik, cintai semesta raya.